Kelincinya imut, kecil, tidak besar gitu loh. Nah itu istilahnya untuk hiburan anak-anak, ibu-ibu itu biasanya itu kelinci-kelinci yang jenisnya kayak kecil. kucing itu kecil-kecil tapi bulunya diwut-diwut gitu. Itu yang hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat WMTV Kreator, hari ini WMTV Kreator berada di Padukuhan Kauman, Kecamatan Beglen, Kabupaten Purworejo. Masih tentang pemanfaatan lahan pekarangan. Hari ini kita berada di kandang kelinci. Kandang kelinci yang berada di Tritisan atau masih ya di sekitar pekarangan, memanfaatkan lahan sempit pekarangan rumah. Mas Jatmiko, warga Padukuhan Kauman, Kecamatan Beglen, Kabupaten Purworejo, beliau memanfaatkan lahan pekarangan tersebut untuk beternak kelinci. Bagaimana proses beliau berternak dan asiknya beliau berternak, ikuti saya di WMTV Kreator. Sahabat WMTV Kreator, seperti yang saya janjikan tadi, kita akan banyak ngobrol dengan peternak kelinci. Mas Jatmiko, beliau memanfaatkan lahan pekarangan untuk berternak kelinci. Mas Jatmiko, Siap. ini sebelumnya saya minta maaf Mas, dengan waktu Mas Jatmiko yang maaf, sulit saya untuk bertemu dengan beliau. Tetapi hari ini alhamdulillah beliau berkenan menyempatkan waktu untuk berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat WMTV Kreator tentang pemanfaatan lahan pekarangan berternak kelinci. Mas Jatmiko, dimulai dari kapan itu Mas? Kurang lebih setengah ya 8 bulanan lah, 8 bulanan ini saya mencoba untuk ternak kelinci. Itu aja juga kebetulan, maksudnya kebetulan itu Dilalah. dilallah ya, dilallah itu tidak sengaja itu anak itu beli kelinci di pasar itu dengan harga yang sangat murah. Dilihat hari ke hari kok semakin cantik ya, aku jadi hobi gitu. Jadi tertarik ya? Jadi tertarik. Bahasa dilalah, kita ralat, qadarullah. Ya. Karena sesuatu itu tidak mungkin serta-merta sudah ditetapkan ya Mas. Betul. Dari anak memelihara kelinci 1-2 ekor, beliau jenengan jadi suka ya, dan akhirnya termotivasi untuk beternak sekalian. Ya semacam itulah mungkin. Tapi ini masih dalam tahap apa ya namanya, percobaan, betul-betul menjadi kelinci percobaan. Dalam tahap percobaan dengan ya modal tidak banyak lah ya Mas ya, Tidak. karena masih memanfaatkan lahan pekarangan, ya lahan sempit untuk digunakan sebagai kandang beternak kelinci. Modal tidak banyak. Modalnya berapa Mas dulu Mas? Dimulai dari modal berapa itu? Ini sebenarnya kalau bicara masalah modal, saya kok kurang kurang. Yang jelas tidak anu lah. Saya cuma indukan 1 pasang pada waktu itu. Ambil yang memang agak bagus gitu ya. Ambil yang agak bagus. Nggak usah saya sebutkan harganya lah, nanti tidak Menginspirasi. tidak menginspirasi ya. Jadi Mas Jatmiko beliau tidak menyebutkan modal berapa dalam memulai usaha beternak kelinci, karena beliau dan saya pun kok berpikir seandainya kita bicara modal nanti tidak menginspirasi, karena apa-apa kita mau usaha jadi pikirnya modal. Ya. Padahal modal itu sudah ada loh Mas, kita punya pekarangan itu modal, punya niat itu sudah modal. Yang jadi masalah pekarangan dan niat itu tidak segera dilaksanakan. Jadi dengan modal bismillah Mas ya. Ya bismillah lah, insyaallah. Semuanya juga dengan kreatif sendiri istilahnya. Baik kandang, pakan, kita mencoba untuk apa ya, memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak digunakan. Kandang, pakan menggunakan bahan-bahan sederhana, mungkin lebih tepatnya pengolahan limbah. Pengolahan limbah ya betul.
Judulnya murah banget ya modalnya ya. Modal pakan maksudnya. Pun modal kelinci juga ya insya Allah murah sekali. Insya Allah murah. Insya Allah murah. Tidak seperti bayangan teman-teman mungkin atau saya pribadi kalau berternak kelinci itu harus punya uang sekian juta. Wah, kesuwen. Gara-gara pola pikir seperti itu Mas, mungkin seperti saya sendiri ya, karena pola pikir tentang modal, tentang apalah, tentang pakan, nanti masih berpikir lagi tentang jualnya kemana, itu akan menghentikan kita untuk berkreativitas Mas. Kalau dari Mas Jatmiko sendiri, pengalaman versi Mas Jatmiko ya tentang kelinci, asiknya itu di mana Mas? Tadi Mas Jatmiko kan sempat menyinggung tentang kok tertarik, asik, dan mungkin menikmati. Tingkat asiknya itu sampai mana sampai Mas Jatmiko itu bisa benar menikmati peternakan kelinci? Jadi gini, untuk kelinci ini kan hewan yang sangat imut lah ya, sangat imut, kemudian tidak liar juga. Maksudnya kalau kita gendong itu memang dia manut gitu, tidak seperti bayangan orang lari kemana-mana, ternyata tidak. Setelah kita semuanya kita siapkan dengan baik, dia akan menjadi hewan yang penurut. Kemudian dengan keseharian kita interaksi mungkin ya lebih tepatnya. Ya, gitu. Di sini keasikan saya sih untuk melepas lelah selepas kerja ya sebenarnya. Ya. Jadi kerja itu saya pulang selalu sore malam gitu lah, sehingga tongkrongan saya di sini ya menggunakan kursi jelek ini sambil ngopi, udah kasih makan gitu lah, wes sampai jam 12 malam tuh menyawangi kelinci dong, pola dewi-dewi itu wes nikmat sekali. Jadi dari mulai suka akhirnya dan menikmati menjadi hobi, dan dari hobi tersebut itu sebagai pelipur capek mungkin ya, tepat ya, dengan rutinitas yang beliau ini sibuk dari hari Senin sampai hari Sabtu itu kalau nggak kita lebih tepatnya bukan ditodong sih ya, kita datangi langsung. Dan alhamdulillah beliau hari ini bersedia dan mau menyempatkan waktu untuk berbagi pengalaman di WMTV Creator. Dan insya Allah apa yang kita sampaikan ini real, bukan sesuatu yang maksudnya itu yang kita ceritakan, kita sampaikan itu pengalaman versi Mas Jatmiko. Mungkin untuk teman-teman peternak kelinci lainnya punya pengalaman lain, tetapi maksudnya dalam cerita ini pemanfaatan lahan pekarangan dengan berternak kelinci dimulai dari suka dan menikmati dan akhirnya menjadi hobi, klimaksnya sebagai salah satu hiburan kita untuk lepas dari rutinitas yang benar-benar capek ya Mas. Betul. Ternyata dengan kelinci itu bisa menjadikan kita lebih fresh. Contohnya beliau pulang kerja nyawang kelinci, duduk di kandang sambil medang kopi. Itu ternyata luar biasa. Dan harganya itu Mas, kalau yang tentang ini ya, tentang fresh, tentang hiburan, tentang menikmati itu mungkin dengan kalkulator itu angkanya nggak keluar Mas. Wah, rahut tuh Mas. Betul. Angka kepuasan. Itu nggak bisa. Angka menikmati itu nggak ada di situ. Jadi benar-benar menikmati Mas ya. Oh, dengan membuat pakannya saja ya, dari awal pencampuran sampai penggilingan itu sudah satu hiburan ya buat saya. Jadi ada keasikan tersendiri gitu loh dalam proses membuat pakan itu. Mungkin dari mencampurnya itu ya. Dari mencampurnya dan mencari pakannya itu ya. Menimbang itu udah satu asik gitu. Keasikan tersendiri. Jadi asik menikmati hiburan itu ya. Ternyata bisa kita temukan di sekitar rumah, di sekitar pekarangan, memanfaatkan lahan pekarangan. Nggak perlu Mas dari hiburan yang bikin kita tuh fresh itu sampai ya mungkin ada lah yang jalan-jalan ke luar galaksi atau ke antariksa. Ternyata dengan memanfaatkan lahan pekarangan itu kita bisa fresh, kita terhibur. Dan beliau Mas Jatmiko sudah memulai, dan beliau Mas Jatmiko sudah menikmati. Jadi nggak pernah dolan
ke antariksa atau ke galaksi mana mas? Nah, kalau hari libur gini ya Di rumah betul aja. di rumah saya manfaatkan untuk istilahnya mencoba untuk menambah kandang mungkin atau membuat pakan juga. Dan dukungan keluarga pasti nih ya support mas. Insya Allah semua suka semua sih ya, istilahnya semua membantu karena memang apa ya, nek tak tinggal dinas luar itu juga anak-anak yang ngapain semuanya. Intinya jika kita memanfaatkan pekarangan di rumah untuk kegiatan kita, insya Allah kita menikmati pekerjaan tersebut, hiburan tersebut, kita nyebutnya hiburan mas. Hiburan ya. Dan ternyata hiburan tersebut tidak hanya untuk menghibur diri kita, anak-anak, istri, insya Allah akan merasa terhibur, support. Alasan mereka mungkin karena bapaknya di rumah, nggak biayaan. Betul. Nggak biayaan. Jadi untuk teman-teman yang suka biayaan, jalan-jalan kemana, ke antariksa atau ke galaksi apapun itu, maksudnya galaksi apapun itu, galaksi A, B, C, D, tekan Z. Sekarang kita rubah, mungkin lebih tepatnya kita mencoba untuk memanfaatkan pekarangan, kita karyakan, ya tidak hanya kelinci mas ya. Tidak harus berternak kelinci, mungkin dengan tanaman mungkin, atau mungkin dengan kegiatan lainnya, mungkin kucing pun bagus mas. Intinya kegiatan kita tuh support keluarga, anak dan istri ikut menikmati. Ya. Soalnya jangan sampai mas, kita menikmati tapi anak istri kita nggak menikmati masake. Judulnya masake. Ini semuanya bisa dinikmati. Untuk nyawang saja harus nikmat. Nek radui lawuh ya disembelih jadi masih bisa untuk hal lainnya. Ya. Pas nggak ada duit untuk beli berambang, nanti kita jual, ditukar sama berambang. Insya Allah. Masih bisa, banyak manfaat. Kelinci itu, menurut saya warnanya ya nggak putih ya hitam ini mas ya. Tapi kalau menurut pengalaman, mungkin bukan pengalaman, dengar kelinci itu ada berbagai macam jenis kelinci. Maksudnya apa itu mas? Ya memang banyak sih ya jenisnya. Yang paling populer di Indonesia itu ada FG, Flemish Giant, itu yang besar itu di belakang. Kemudian New Zealand, ini New Zealand yang putih ini NZ. New Zealand. Nah, New Zealand ini dia produksi daging lah ya, khususnya untuk pedaging. Iya. Kelinci pedaging. Ya, termasuk yang ini hitam putih ini jenis Rex. Ini juga pedaging juga. Cuman pertumbuhannya lebih pesat NZ-nya. Yang New Zealand. Nah, New Zealand. Jadi untuk kelinci pedaging itu yang apa namanya, maksudnya yang lebih dominan berkembang biak dengan subur atau dagingnya lebih banyak itu ya yang New Zealand itu. Ya, New Zealand sama Hyla sebenarnya. Ada Hyla juga putih kayak gini. Tapi lebih besar. Enggak, dia dagingnya sih lebih banyak juga. Tapi untuk saat ini memang saya belum ada. Tetapi itu bagian dari jenis-jenis kelinci ya mas? Iya, jenis-jenis. Untuk pemanfaatannya sendiri mas, itu seperti urin kelinci itu dengar ini ya, apakah benar kebenarannya itu bisa dimanfaatkan untuk pupuk ataupun apa-apalah. Intinya manfaat dari urin itu apa saja untuk versi Mas Jatmiko. Urin memang saya manfaatkan untuk pupuk tanaman ya. Ini masih mencoba untuk tanam apa namanya anggur. Nah, kemudian tanaman yang lain itu memang saya memanfaatkan urin kelinci ya, yang sudah kita tampung, kemudian kita fermentasi dulu, baru kita manfaatkan. Karena tanpa fermentasi nanti tumbuhannya pasti akan layu. Pemanfaatan kelinci, urin dan daging, berarti kan itu ya sangat, menurut saya sangat menguntungkan. Untuk penjualan mas, itu mereka pembeli datang kemari atau Mas Jatmiko yang mengantar kelinci tersebut pada mereka sebagai pembeli? Biasanya yang sudah yang ada di wilayah Purworejo itu didatangi. Jadi ada pengepul sendiri yang istilahnya kita kontak gitu. Kita kontak mereka, Mas aku punya apa namanya kelinci yang sudah kelinci yang siap untuk pedaging gitulah. Mereka akan datang ke tempat kita. Berapapun yang kita jual itu mereka mau datang.
berarti prospek banget ya. Ya prospek juga sih. Jadi dengan kelinci itu bisa ya, nah bahasanya itu ya warna-warna, bisa dijual sebagai pedaging, bisa dijual urinnya untuk pupuk, dan mungkin juga bisa dijual untuk apa ya, biasanya cewek itu mas ya, kaum ibu itu mereka memelihara kelinci untuk apa ya, koleksi. Ya biasanya gitu. Kalau itu sih, kalau yang biasanya kalau untuk yang jenis-jenis apa namanya, cuman untuk koleksi itu biasanya kelinci-kelinci yang seperti dat, kemudian Holland, yang istilah kelincinya imut, kecil, tidak besar gitu loh. Nah itu istilahnya untuk hiburan anak-anak, ibu-ibu itu biasanya itu kelinci-kelinci yang jenisnya kayak kucing itu kecil-kecil tapi bulunya diwut-diwut gitu. Nah, itu yang gue hiburan lah. Tapi ya, itu kontes. Dikonteskan biasanya dikonteskan kontesnya sendiri ya. Dan kita tidak bicara tentang kontes, cuman kalau kelinci itu emang ada kontesnya sih. Kita di sini masih bicara tentang pemanfaatan lahan pekarangan, salah satunya berternak kelinci. Dari berternak kelinci itu bisa sangat bermanfaat, bukan bisa tapi sangat bermanfaat. Salah satunya untuk membantu dapur, untuk dijual di dagingnya, maksudnya dijual kelinci utuh, dan mereka yang akan proses potong sendiri ya mas. Iya. Dan dijual juga urinnya, dijual juga untuk sebagai koleksi mungkin, dan kelinci tertentu pastinya itu. Kalau untuk ini sebenarnya saya mau bertanya, tapi sebenarnya pun saya nggak suka dengan pertanyaan ini, tetapi harus saya tanyakan mas. Hasil dari kelinci, berternak kelinci itu 1 bulan sampai berapa mas? Hasilnya, untungnya? Kalau dibilang untung ya untung, kalau dibilang tidak ya tetap untung gitu loh. Kalau ya tetap menguntungkan. Nominalnya mas, nominalnya. Kalau untuk nominal sepertinya kurang etis ya. Kurang etis dan tidak menginspirasi. Kurang etis dan kurang menginspirasi ya. Mungkin kalau untuk peternak-peternak yang sudah istilahnya sudah besar gitu mungkin ya oke lah, mungkin itu terlalu apa namanya, bisa menginspirasi lah. Kalau ini sekedar untuk hiburan aja dulu sementara. Ya masih berkaitan dengan pemanfaatan lahan pekarangan, berternak kelinci. Di sini Mas Jatmiko kembali tidak mau menyebutkan angka yang mungkin fantastis, karena fantastis itu ukurannya berbeda ya mas. Ya. Kalau kita sudah bisa menikmati dan kita merasa terhibur diri dengan berternak kelinci, maka angka-angka itu kembali lagi di dalam kalkulator, kita pencet nggak ketemu angka itu. Angka kebahagiaan. Betul. Sahabat WMTV Kreator, Mas Jatmiko sudah menyampaikan tentang pengalaman beliau asiknya berternak kelinci. Dengan proses yang sudah beliau sampaikan, saya pun sangat menikmati apa yang dibicarakan, yang disampaikan dengan Mas Jatmiko. Saya pribadi terinspirasi. Mudah-mudahan teman-teman WMTV Kreator bisa termotivasi. Lahan pekarangan, seberapapun sempitnya lahan pekarangan, insya Allah bisa dimanfaatkan ya mas. Insya Allah. Jangan sia-siakan lahan pekaranganmu untuk tidak termanfaatkan. Karyakan, karena dalam berkarya pasti kita akan menuai hasil-hasil positifnya. Mas Jatmiko, terima kasih sudah menyempatkan waktu dengan sahabat WMTV Kreator, bertukar pengalaman. Lebih tepatnya maaf, kami tidak menggurui. Kita tidak menggurui ya mas ya. Betul. Tetapi kami di sini untuk menyampaikan informasi, bertukar pengalaman tentang pemanfaatan lahan pekarangan, salah satunya berternak kelinci. Mas Jatmiko, ini yang terakhir mas. Untuk sahabat-sahabat WMTV Kreator, mungkin sudah mulai terinspirasi nih dengan cerita Mas Jatmiko. Jadi Mas Jatmiko sudah menyampaikan hal-hal sederhana untuk memulai beternak kelinci. Sekarang Mas Jatmiko saya dapuk untuk menyampaikan pesan-pesan kepada sahabat WMTV Kreator tentang pemanfaatan lahan pekarangan yang berhubungan dengan
karya. Monggo Mas, silahkan. Oke, untuk sahabat BMTB Creator, terima kasih sekali kali ini mengunjungi kami di sini. Insya Allah, marilah kita bangun komunikasi antar antar peternak kelinci dan yang akan atau Calon peternak kelinci. Supaya lebih semangat memanfaatkan lahan yang ada di tempat kita, sesempit apapun insya Allah semuanya, asalkan dengan hati yang tulus, hati yang bahagia insya Allah semuanya akan terlaksana dengan baik. Dan tetap semangat dengan kondisi yang ada saat ini, insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar dan barokah, amin. Jangan katakan tidak bisa sebelum kita memulai. Jangan katakan tidak mampu, yang sebenarnya kita bisa melakukan banyak hal. Salam dari Desa Kauman, Kecamatan Beglen, Kabupaten Purworejo. Salam dari kami berdua, salam dari Purworejo, salam Indonesia untuk semua. Semangat berkarya.